Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama ada Bima Maulana, yang kedua ada Dewi Fortuna, yang ketiga ada Dian Eka Purwanti, dan keempat ada Hapriyadi Saputra. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan yang berjudul Mengembangkan Strategi dan Rencana Pemasaran. Selanjutnya, yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu yang pertama mengenai pemasaran dan nilai pelanggan, yang kedua perencanaan strategi korporat dan divisi, yang ketiga perencanaan strategi unit bisnis. Kemudian akan dijelaskan oleh Dewi Fortuna mengenai pemasaran dan nilai pelanggan. Baiklah, jadi di sini saya akan memaparkan tentang pemasaran dan nilai pelanggan. Pertama-tama, apa sih pemasaran itu? Pemasaran adalah proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen terhadap barang yang ingin dipasarkan. Di dalam pemasaran, terdapat tugas-tugas yang harus kita ketahui. Salah satunya, memperkenalkan produk. Nah, dalam memperkenalkan produk ini, kita harus dapat memperkenalkan produk kepada konsumen dengan cara kita sendiri. Bisa dengan melalui internet atau secara langsung. Jadi ini adalah merupakan tugas yang sangat penting dan merupakan tugas yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mencapai target penjualan. Di sini tim marketing itu harus memiliki cara untuk mencapai target tersebut dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan kegiatan pasar yang ada. Lalu yang ketiga, memastikan kepuasan konsumen. Nah, selain target penjualan tadi, kepuasan konsumen ini merupakan hal yang sangat penting dan menjadi prioritas dari tim marketing. Maksudnya, dengan memastikan konsumen merasa puas dengan produk kita, maka proses pemasaran itu sendiri sudah dianggap berhasil. Kemudian yang keempat, membuat strategi lanjutan. Strategi lanjutan ini dimaksudkan untuk mendapatkan target profit yang lebih besar dari strategi sebelumnya. Misalnya, kita menawarkan produk lainnya kepada konsumen untuk mendapatkan harga diskon. Seperti itu. Lalu yang kelima, tugasnya adalah bekerja sama dengan mitra. Nah, marketing juga memiliki peran penting dalam membangun kerjasama dengan mitra kerja. Selain itu, tim marketing juga bertugas menjalin hubungan baik dengan masyarakat, khususnya pelanggan, serta menjadi media yang menjembati hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Kemudian yang terakhir, tugas yang harus kita ketahui itu adalah kita harus bisa membuat rekapitulasi penjualan. Jadi, tim marketing harus membuat rekap data penjualan dengan benar dan terstruktur. Kemudian data penjualan tersebut itu dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan target dan strategi pemasaran di masa yang akan datang. Jadi itulah 6 tugas yang harus kita ketahui dalam kita memasarkan suatu produk kita ke pasar. Sekarang kita masuk ke nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah keseluruhan nilai yang ditawarkan kepada konsumen dikurangi keseluruhan biaya yang sudah konsumen keluarkan. Jadi nilai total atau nilai keseluruhan konsumen meliputi nilai fungsional produk, nilai service, nilai kondisional, sosial, dan emosional. Sedangkan total biaya atau keseluruhan biaya meliputi nilai psikologi, energi, upaya belanja, waktu, dan harga keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perencanaan strategi untuk korporasi dan divisi. Sebelumnya itu, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan korporasi atau corporate. Corporate merupakan sekelompok orang yang bersatu mendirikan sebuah entitas berbadan hukum secara legal. Itu merupakan pengertian dari corporate. Pada dasarnya itu sama halnya dengan perusahaan biasa. Di dalam perusahaan korporasi atau corporate memerlukan 4 perencanaan kegiatan. Yang pertama itu menetapkan misi perusahaan. Langkah ini adalah suatu penetapan rencana tentang tujuan dan sasaran dari perusahaan itu. Misi ini dibuat dan direvisi secara berkala disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan pasar sehingga akan memicu para manajer dan bawahannya itu untuk tetap memfokuskan pada misi tersebut.
Yang kedua, menetapkan unit usaha strategi atau strategi bisnis unit, disingkat menjadi SBU. Semakin berkembang dan membesarnya perusahaan, maka membentuk unit usaha yang strategis mutlak diperlukan. Hal ini menjaga dan membantu core bisnis yang utama tetap berjalan. Dan setiap SBU memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. Merupakan kelompok usaha terkait yang terpisah dari bagian usaha. Yang kedua, memiliki kelompok persaing tersendiri. Yang ketiga, memiliki manajer yang bertanggung jawab dalam perencanaan strategi dan kinerja laba serta pengendaliannya. 3. Mengalokasikan sumber daya untuk tiap SBU. Apa yang dimaksud dengan sumber daya adalah sumber dana, SDM, dan perangkat yang berkaitan dengan SBU tersebut, sehingga SBU tersebut dapat survive dan memberikan kontribusi bagi korporasi usaha. 4. Merencanakan usaha baru. Pertama, dengan mengidentifikasi peluang yang tumbuh dalam bisnis perusahaan saat ini atau peluang pertumbuhan intensif. Kedua, dengan mengidentifikasi peluang untuk membangun atau memperoleh bisnis yang berkaitan dengan bisnis perusahaan saat ini atau peluang pertumbuhan integratif. Ketiga, dengan mengidentifikasi peluang untuk menambah bisnis menarik yang tidak ada kaitannya dengan bisnis perusahaan saat ini atau peluang pertumbuhan diversifikasi. Yang ketiga, perencanaan strategi unit bisnis. Di sini ada gambar perencanaan strategi unit bisnis, yaitu dari misi bisnis menuju analisis SWOT. Itu dibagi menjadi 2, lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternalnya analisis peluang dan ancaman. Lingkungan internalnya analisis kekuatan dan kelemahan. Lalu menuju formulasi tujuan, lalu formulasi strategi, formulasi program, implementasi, lalu yang terakhir umpan balik dan kendali. Yang pertama, misi bisnis. Setiap unit bisnis harus mendefinisikan misi spesifiknya di dalam misi perusahaan yang lebih luas. Yang kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT dibagi menjadi 2, yaitu analisis lingkungan eksternal, peluang dan ancaman, dan juga analisis internal, kekuatan dan kelemahan. Peluang pemasaran adalah wilayah kebutuhan dan minat pembeli, di mana perusahaan mempunyai probabilitas tinggi untuk memuaskan kebutuhan tersebut dengan menguntungkan. Untuk mengevaluasi peluang, perusahaan dapat menggunakan analisis peluang pasar untuk menentukan daya tarik dan probabilitas keberhasilan mereka dengan mengajukan pertanyaan. Lalu analisis lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kemampuan menemukan peluang yang menarik dan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut adalah 2 hal yang berbeda. Setiap bisnis harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal. Selanjutnya, formulasi tujuan. Formulasi tujuan adalah mengembangkan tujuan khusus untuk suatu periode perencanaan. Sebagian unit bisnis mengejar bauran sasaran, termasuk probabilitas, pertumbuhan penjualan, peningkatan pangsa pasar, kandungan resiko, inovasi, dan reputasi. Formulasi strategis. Tujuan adalah mengidentifikasi apa yang ingin dicapai oleh unit bisnis, sedangkan strategi adalah rencana permainan kita untuk mencapai ke sana. Setiap bisnis harus merancang strategi untuk mencapai tujuannya. Terdiri dari strategi pemasaran, strategi teknologi, dan strategi pengadaan yang kompatibel. Selanjutnya, formulasi dan implementasi program. Bahkan, strategi pemasaran yang bagus dapat gagal diwujudkan akibat implementasi yang buruk. Jika sebuah perusahaan memutuskan untuk mempertahankan kepemimpinan teknologinya, perusahaan itu harus merencanakan program untuk memperkuat departemen. Ada 3 elemen pertama, yaitu strategi, struktur, sistem. 4 elemen berikutnya yaitu gaya, style, berarti bahwa karyawan perusahaan berbagi cara pemikiran dan perilaku yang sama. Yang kedua, keahlian atau skill, berarti bahwa karyawan mempunyai keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan strategi perusahaan. Yang ketiga, staff, berarti perusahaan memperkerjakan orang yang mampu melatih mereka dengan baik.
menugaskan pekerjaan yang tepat bagi mereka. Keempat, nilai. Yang dimiliki bersama berarti bahwa karyawan berbagi nilai panduan yang sama. Yang terakhir, umpan balik dan kendali. Organisasi, terutama organisasi besar, dapat mengalami inersia. Sulit mengubah suatu bagian tanpa menyesuaikan bagian lain. Tetapi, organisasi dapat diubah melalui kepemimpinan yang kuat. Dan sebaiknya, hal itu dilakukan sebelum krisis. Kunci kesehatan organisasi adalah kemauan untuk mempelajari perubahan lingkungan dan menerapkan tujuan dan perilaku baru. Sekian dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.